Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan rehabilitasi justru kerap dihadapkan pada persoalan yang serius. Salah satunya adalah maraknya penyeludupan narkotika khususnya sabu ke dalam lapas di berbagai wilayah di Indonesia. Penyeludupan narkotika masih menjadi persoalan serius di berbagai lapas di Indonesia. Dengan berbagai cara, barang terlarang ini terus berusaha menembus sistem keamanan yang disembunyikan, disamarkan, bahkan dikemas sedemikian rupa agar luput dari pengawasannya. Kasus ini bukan sekedar pelanggaran aturan. Ini adalah gambaran nyata bahwa setiap celah kecil dalam sistem dapat dimanfaatkan. Dan disinilah peran pengambilan keputusan menjadi sangat krusial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Adisa Virgia Gista, STB 5001, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas pemenuhan mata kuliah pengembangan organisasi yang berfokus pada analisis permasalahan organisasi serta penentuan strategi penyelesaian yang tepat. Saya akan membahas kasus penyeludupan narkotika di Lapas Perempuan kelas 2A Tangerang dalam konteks pemasyarakatan. Pengembangan organisasi menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, saya mengangkat kasus penyelundupan narkotika di Lapas Perempuan kelas 2A Tangerang sebagai studi kasus untuk dianalisis menggunakan pendekatan pengembangan organisasi. Saya akan membahas salah satu permasalahan serius dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yaitu penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Salah satu kasus yang terjadi adalah di Lapas Perempuan kelas 2A Tangerang, di mana petugas berhasil menggagalkan penyelundupan sabu yang disembunyikan dalam makanan yaitu tumis cumi. Lapas Perempuan kelas 2A Tangerang merupakan institusi pemasyarakatan yang memiliki fungsi utama dalam pembinaan warga binaan perempuan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat tantangan serius berupa masuknya narkotika ke dalam lapas. Dari kasus ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama. Yang pertama, masih adanya celah dalam sistem pemeriksaan. Yang kedua, perkembangan modus penyelundupan yang semakin kompleks. Dan ketiga, adanya tekanan dari jaringan eksternal. Permasalahan ini berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban serta menghambat proses pembinaan di dalam lapas. Saya sebagai Kepala Lapas Perempuan kelas 2A Tangerang, saya memandang kejadian ini sebagai momentum evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem yang ada. Saya menyadari bahwa tanggung jawab utama saya adalah memastikan keamanan, ketertiban, serta keberhasilan pembinaan warga binaan. Untuk itu, saya melakukan diagnosis organisasi menggunakan model McKinsey 7S. Dari aspek sistem, saya melihat bahwa prosedur pemeriksaan telah berjalan sesuai dengan standarnya, namun belum sepenuhnya mampu mengantisipasi modus penyelundupan yang semakin kompleks. Dari aspek staff dan skills, petugas memiliki dedikasi dan integritas yang baik, tetapi perlu peningkatan kompetensi, khususnya dalam menghadapi pola kejahatan yang terus berkembang. Dari aspek strategi, kebijakan pemberantasan narkoba sudah ada, namun implementasinya perlu diperkuat dengan pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif. Dari aspek share value, nilai integritas dan komitmen terhadap pemberantasan narkoba harus terus diperkuat sebagai upaya organisasi. Dari aspek style atau kepemimpinan, saya menyadari pentingnya peran pimpinan dalam memberikan arahan, motivasi, dan ketegasan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan diagnosis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama terletak pada kesenjangan antara sistem yang ada dengan dinamika ancaman yang terus berkembang.
Berdasarkan hasil diagnosis yang telah dilakukan, terdapat beberapa akar penyebab utama yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, sistem pemeriksaan yang masih bersifat manual dan memiliki keterbatasan dalam mendeteksi barang terlarang yang disamarkan. Yang kedua, perkembangan modus operandi yang semakin inovatif dan sulit dideteksi. Yang ketiga, adanya tekanan dari jaringan narkoba eksternal yang terus berupaya mencari celah. Yang keempat, keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya teknologi deteksi. Dan kelima, potensi human error yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan tugas. Kelima faktor ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem risiko yang sangat kompleks. Sebagai pimpinan, saya memandang bahwa penyelesaian masalah ini harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam proses diagnosis organisasi, saya memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan secara sistematis. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan melalui laporan kejadian, observasi langsung, serta studi literatur terkait keamanan di dalam lapas. Yang kedua, dilakukan analisis menggunakan model McKinsey 7S untuk memahami keterkaitan antar elemen organisasi. Dan yang ketiga, dilakukan validasi untuk memastikan bahwa hasil analisis sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Diagnosis yang baik harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu berbasis data, objektif, relevan, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan sebagai kepala lapas, saya menekankan pentingnya proses diagnosis yang akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Sebagai langkah yang strategis, tetapkan perubahan organisasi menggunakan model Porter's 8 Steps. Langkah pertama adalah membangun sense of urgency kepada seluruh petugas bahwa penyelundupan narkoba merupakan ancaman yang serius. Yang kedua, membentuk tim perubahan yang fokus pada peningkatan sistem keamanan. Yang ketiga, menetapkan visi yang jelas, yaitu menciptakan lapas yang bersih dari narkoba. Yang keempat, mengkomunikasikan visi tersebut secara konsisten kepada seluruh jajaran. Yang kelima, meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan dan simulasi. Yang keenam, menciptakan keberhasilan awal untuk meningkatkan motivasi. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Serta yang kedelapan, menjadikan perubahan sebagai budaya organisasi. Maka dari itu, langkah konkret yang saya tetapkan adalah yang pertama, pengadaan alat scanner untuk pemeriksaan barang dan makanan. Yang kedua, peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti CCTV. Yang ketiga, pembatasan jenis barang yang dapat dibawa oleh pengunjung. Yang keempat, pelaksanaan pelatihan rutin bagi petugas. Dan yang terakhir, penguatan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Hasil yang diharapkan adalah penurunan kasus penyelundupan, peningkatan keamanan, serta optimalisasi proses pembinaan warga binaan. Sebagai kesimpulannya, kasus penyelundupan narkotika di Lapas Perempuan kelas 2A Tangerang menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan lembaga pemasyarakatan masih sangat nyata dan terus berkembang seiring dengan semakin kompleksnya modus operandi yang dilakukan. Penyelundupan yang dilakukan melalui media makanan membuktikan bahwa pelaku mampu beradaptasi dengan sistem pengamanan yang ada, sehingga menuntut organisasi untuk juga terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitasnya. Melalui pendekatan diagnosis organisasi menggunakan model McKinsey 7S, dapat dipahami bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya terletak pada satu aspek, melainkan merupakan hasil dari keterkaitan dari berbagai elemen organisasi, seperti sistem, sumber daya manusia, strategi, dan budaya kerja. Selain itu,
identifikasi akar penyebab menunjukkan bahwa keterbatasan teknologi, ketergantungan pada sistem manual, serta tekanan dari jaringan eksternal menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko penyelundupan di dalam lapas. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat reaktif terhadap kejadian. Melalui penerapan strategi perubahan menggunakan model Kotter's 8 Steps, diharapkan organisasi mampu melakukan transformasi secara sistematis, mulai dari membangun kesadaran, memperkuat kapasitas internal, hingga menjadikan perubahan sebagai bagian dari budaya organisasi. Rekomendasi yang diberikan seperti penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kompetensi petugas, serta pembatasan akses barang masuk merupakan langkah yang realistis dan dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan kondisi organisasi. Dengan demikian, upaya pencegahan penyelundupan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen organisasi. Dan sebagai kepala lapas, saya menegaskan komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam menjaga keamanan serta memastikan bahwa fungsi pembinaan dapat berjalan secara optimal. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai kasus penyelundupan narkotika di Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang. Harapan saya, melalui analisis ini dapat memberikan gambaran bahwa pentingnya pendekatan organisasi dalam penyelesaian permasalahan di lingkungan pemasyarakatan, khususnya dalam menghadapi ancaman narkotika. Saya juga berharap rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi referensi dalam upaya peningkatan sistem keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.